hadirin sekalian, kami dari kelas 8E akan mentaskan sebuah drama yang kami angkat dari novel Sabtu Minggu, karya Andra Hirata. Selamat menyaksikan. Di sebuah pulau yang letak tak jauh dari Pulau Sumatera, tinggallah dua anak laki-laki yang bernama Ikal dan Arai. Arai, si simpai keramat, adalah orang terakhir dari keluarganya yang masih hidup. Arai lalu diadopsi oleh keluarga Ikal yang juga merupakan saudara jauh Arai. Suatu hari, melihat kejadian tersebut, timbul sebuah ide dari Arai, yang selalu menunjukkan. Masukkan dan kumpulkan koin-koin ini ke kalung gandum. Cepat ikut aku. Nah, terigu 10 kilo, gandum 10 kilo, gula 10 kilo, sama minyaknya ya. Kemana pikiran orang? Sudah setahun kita menabung. Mau kau makan uang itu? Sudahlah, lihat saja nanti, akan kujelaskan nanti. Ikal akhirnya mengalah dan mengikuti Arai sampai ke rumah Makcik Mario. Mulai sekarang Pakcik mau berpenghasilan. Wah, terima kasih. Di pengajian, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang bertubuh tangguh dan selalu diantar oleh pendeta Bufani membuka ayam-ayam. Anak ini bernama Jimron. Jimron sangat menyukai kuda dan ia menjadi gagap setelah ayahnya meninggal dunia. Obsesinya menaik kuda muncul karena harapannya untuk dapat menyelamatkan ayahnya jika pada saat itu ia menunggangi seekor kuda. Suatu hari, ada sebuah kejadian di Sungai Manggar yang berlalu di awal sebuah keluarga, kecuali seorang anak perempuan tua bernama Laksmi. Sejak itu, Laksmi kehilangan Jimronnya. Ia bekerja di sebuah pabrik cincang. Namun, diam-diam, ternyata Jimron menaruh hati kepada Laksmi. Itu Laksmi. Ayo coba ikut dia. Ayolah cepat sana, sebetulnya dia tersenyum. Ayolah bro, cepat sana. Asmi, kuda itu hebat loh. Bisa berlari 1 kilometer per jam. Hihihi. Seluruh usaha Jimron gagal membawa Laksmi tersenyum kembali. Tetapi, ia tak pernah menyerah untuk berusaha membuat Laksmi tersenyum kembali. Di sela-sela perjuangan Jimron, sedang marak sebuah film bioskop yang sebenarnya tidak sesuai dengan sesuai teman. Tetapi, keinginan Arai, Ikal, dan Jimron untuk menonton film tersebut telah menguasai mereka. Mereka telah mencoba berbagai cara, mulai dari membujuk Akyung untuk membeli tiket, sampai membujuk Pak Cik Basman untuk meloloskan mereka ke dalam gedung bioskop. Bro, kita harus bisa punya cara untuk melakukan itu tanpa ketahuan manusia. Tapi bagaimana caranya? Tak tahu lah, sudah banyak cara kita coba. Masa itu pun berarti. Oh, musuh. Genius, tinggi sekali bro. Kalau gitu, kita pakai kerudung yang paling bau agar Acik dan Akyung tidak curiga. Rencana mereka untuk masuk ke dalam gedung bioskop pun berhasil. Mereka berhasil menonton film tersebut. Pak Ustaz, tadi saya melihat 3 orang berkerudung masuk dalam gedung bioskop itu, tetapi kerudung mereka berbeda. Saya merasa mereka adalah anak-anak sekolah. Tiba-tiba, saat mereka sedang asik menonton, dapat 3 bayangan gelap yang menghalangi layar, dan layar tersebut langsung padam. Pakcik, duduklah, kami mau nonton. Beranda!
Ini rupanya kerja kalian, tak malu. Kalian sebut diri sendiri pelajar. Belajar macam apa kalian? Merendahkan diri sendiri. Itulah kerja kalian. Keluar! Ikal, Arai, dan Gibron tahu bahwa mereka pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari keakusan. Pada hari Senin Setelah teliti baik-baik, ternyata SMA ini memiliki 3 orang juara pembuat benar. Tak pernah berhenti untuk membuat masalah. Sebenarnya ingin kudepak mereka dari sekolah ini, tapi mengingat bahwa 2 dari mereka adalah penghuni garda depan dan sudah kelas 3, maka aku batalkan niatku itu. Tetapi saya mempunyai hukuman yang lain. Kita dan Gibron bersihkan WC lama sekolah agar bisa dipakai lagi. Arai, bersihkan kotoran-kotoran di langit kalian sekolah. Dan terakhir, kalian bertiga, ulangi adegan yang kalian telah kotor di bioskop. mereka bertiga pun dengan terpaksa melakukan hukuman mereka. Pada suatu hari, Ikal benar-benar kehilangan kepercayaan akan mimpi yang ia punya. Ia tidak pernah muncul di sekolah karena merasa bahwa mimpinya untuk bersekolah di Paris hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan tercapai. Bila Ikal pun merasa. Suatu hari, Ikal dipanggil oleh Pak. Ikal 75. Itulah nomor kursi ayahmu sekarang. Surat undangan sudah kuposkan ke ayahmu. Sungguh memalukan. Hanya tinggal 1 semester lagi kau tamat SMA. Kini kau terjebak jauh dari garda depan. Tahukah kau, sepanjang waktu aku bermimpi anakku duduk di kursi garda depan itu. Mengapa kau sia-siakan hal itu? Ayahmu, jelas. Yang terbaik selalu ia berikan untukmu. Mengapa dapatkah kau bayangkan bagaimana perasaannya sekarang? Kejadian tersebut membuat Ikal sadar. Tiba saatnya pengambilan rapor, bahwa dia membacakan nama-nama penghuni garda depan. Tetapi tak ada nama Ikal di situ. Ayah Ikal seperti biasa mengenakan baju safarinya datang untuk mengambil rapor Ikal dan Arai. Kali ini berbeda. Dia dipanggil oleh Kabalia untuk mengambil rapor anaknya. Ikal setelah 74 nama dipanggil, Ikal menundukkan ayahnya di bangku ke-75. Setelah mengambil rapor Ikal dan Arai, ayah mereka langsung pulang mengendarai sepeda yang selalu ia pakai. Tatapan yang sama ia berikan kepada Ikal dan Arai. Puaskah kau kak? Itukah maumu melukai hatinya? Orang seperti kita hanya bisa bermimpi, dan mimpi itulah yang membuat kita semangat mengejar mimpi tersebut. Jangan kau mengambil nasib kau. Kita lakukan yang terbaik di sini. Apapun yang terjadi dan apapun pengorbanannya. Detik itu juga, Ikal sadar akan apa yang telah dia lakukan. Ia mengejar ayahnya dan mencek ayahnya. Ikal pun telah berjanji untuk lulus dengan baik di SMA ini. Di tengah-tengah kesibukan mereka untuk belajar, sebuah kabar mengejutkan melanda itu. Hei ibu, coba mengenai kuda loh. Apa? Kuda? Iya, dulu lagi kan datang kuda sekalian. Kemarin 7 ekor. Wah. Sudahkah kau dengar berita itu, Bro? Siapa akan mendengar kuda? Serius, Bro? Kapan? Berapa ekor? 7 ekor. 2 minggu lagi. Coba. Kuda-kuda itu kan baru datang dari Australia. Waktu 2 minggu tersebut telah tiba. Kuda-kuda tersebut akan datang diangkut oleh kapal bintang laut selatan. Dermaga telah dipadati oleh begitu banyak orang. Semuanya ingin menyambut kedatangan kuda-kuda tersebut. Gibron keluar dari situ karena ia merupakan penggemar berat kuda. Kapal pun akhirnya bersandar di dermaga. Pintu kapal itu dibuka dan kuda-kuda tersebut pun keluar. Para penonton terkejut dan kagum-kagum melihat kuda-kuda yang begitu gagah. Tetapi masih ada satu lagi. Seekor kuda putih yang indah bukan main. Semua penonton terpukau melihat hal itu. Inilah kuda-kuda milikku yang nantinya akan berterbangan di tengah. Itu Pangeran Mustika Raja Belanda. Itulah namanya. Setelah kejadian tersebut, Gibron semakin kritis kondisinya. Dia sering melamun menyingkirkan kuda-kuda tersebut. Arai,
Ia sering menghilang sepulang sekolah dan kembali larut malam. Sedangkan Ikal, ia sibuk mengejar ketertinggalan pelajarannya. Tetapi yang paling miris adalah Jimron. Ia seperti orang depresi yang telah kehilangan jiwanya. Hanya Pangeran Mustika Raja Branalah yang ada dalam pikirannya. Suatu pagi, jawaban menghilangnya Arai sama ini akhirnya terjawab. Ia bekerja siang malam demi meminjam Pangeran Mustika Raja Brana. Pagi hari itu, Ikal dan Jimron terkejut. Pangeran Mustika Raja Brana, Bro. Mimpi nih. Bukan, Bro. Ayo coba kita bergerak. Ini bro, cuma gila pada ini. Ayo Naila, ini bukan mimpi. Jimron seperti itulah mengenal Pangeran Mustika Raja Brana sangat baik. Ia langsung menunggangi kuda sebut dan makinya. Ternyata ia menuju ke pabrik pisau. Siapa lagi jika bukan langsung melihat ini. Asli, ini dia Pangeran Mustika Raja Brana. Akhirnya, setelah sekian lama, Lasmi kembali tersenyum setelah Jimron menunjukkan hebatnya kuda. Jimron akhirnya berhasil membawa Lasmi tersenyum kembali. Namun, berbeda dengan kisah Arai dan Zatian Nurmala, gadis yang telah dikasihnya sejak mulai SMA itu, Nurmala tak pernah sekalipun menganggap Arai yang siang malam berjuang untuk mendapatkan hatinya. Nurmala. Ayo cepet, lakukan rencanamu. Entahlah, bagaimana juga Sudahlah, diterima atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kau sudah berani mengungkapkan perasaan Murai. Betul dekat-dekat. Lagi pula kau sudah siapkan bunga, lagu, dan patung. Kurang apa lagi? ya udah, aku mulai ya. Pasar Banjar ada di kota. Logikanya bapak pesaku. Jika kamu dikejar cinta, sebelum saja di hatiku. Enggak, pergilah kau. Jangan pernah ditanya lagi. Rasanya aneh. Hati Arai pun terluka mendengar kata-kata penolakan dan ujar hatinya. Meskipun demikian, bayangan Nurmala tetap melintasi pikiran Arai dan susah untuk dilupakan. Nurmala. Bro, gimana nih nasibku? Sudah tenang saja lah. Jodoh pasti bertemu. Untuk sekarang move on aja dulu. Mungkin belum saatnya. Terus aku harus bagaimana? Bersenang-senanglah. Ini kan masa mudamu, masa yang berapi-api. Masih banyak yang belum kau capai. Lagi pula masih banyak cewek di luar sana. Betul dekat-dekat. Mengejar mimpi adalah yang lebih penting daripada sekedar cinta monyet. Itu mimpi kita menjelajah Eropa berdua. Betul juga. Mereka pun berhasil menangkan Arai. Beberapa tahun kemudian, hari wisuda SMA pun tiba. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk berpisah dengan kawannya di SMA Magelang. Dan akhirnya, Ikal dan Arai pun diterima di Universitas Indonesia. Mereka juga membuat orang tua mereka bangga dan dapat beasiswa di Universitas de Paris, Sorbonne, Prancis. Begitulah cerita tiga anak sahabat yang mengejar mimpi mereka. Ingatlah temanku, bermimpilah, karena Tuhan akan memenuhi mimpi itu. Bersama